Jadi dikit bang. Kang. Tapi inilah namanya Wawa ya. Tapi dihujat dan dibully terus sama orang. Sabar ya Wak. Iya, insya Allah selalu. Nanti aku yang beliin kamu. Ini Intan, anak saya yang seperti itu. Intan. Iya. Intan ya. Bosan dulu. Biasanya harusnya lagi sakit. Sini, kita berwajar aja sebentar. Tangannya dia beri. Kalau mau lihat dulu aku sebentar apa? Boleh. Ih, malu. Biar aja. Akuarium ya, akuarium. Maju bang. Terus maju lagi. Jangan kalian pikir Udah di sini. ini berlimpah-limpah harta benda ya. Ini adalah kamarnya Wawa Udah. yang ditempatkan khusus dengan itu. Agus saya lihat cat kamarnya. Kamarnya aja nggak di cat. Ini spraynya seperti ini ya. Jadi kita jangan menghina Agus atau membuli mereka. Mereka betul-betul orang yang hidup dalam keprihatinan. Paham kan semua teman-teman? Ya udah. Gus, ini teman-teman wartawan Gus mau lihat Gus, gimana keadaannya hari ini Gus? Baik. sakit. Demam kan Gus. Iya kasih. Kalau mau Ini kan jadwal Sini masuk. Kemensos akan hadir. Gak mau bang. Ada satu orang Menteri Sosial akan hadir akan mengunjungi Agus. Duduk aja bang, jongkok bang. Ada satu orang masuk siapa? Bisa, para petinggi. Masuk aja. Tapi harapan kamu sendiri mungkin apa yang mungkin akan kamu sampaikan dari Mundur. pihak Kemensos? Misal. Terus apa yang deklarasi ini? Jadi dikit bang. Oh. Kang, maju aja sama lagi. Gak muat sih, Wirs di bawah. Kira dia bang. Para mungkin karena sebentar juga akan dikunjungi Kemensos mungkin dari pihak Agus atau Bang Farhan mungkin nitip dong. apa sih harapannya yang ingin disampaikan ke pihak Kemensos sebentar Bang? Ya kondisinya saya mau menyatakan begini. Kita minta gini. Agus ini orang yang menderita, orang yang sakit. Ya. Kasih selimut. Agus ini menderita dan dia sakit gitu. Jangan Denny Sumargo telepon kan kemarin. Kemudian menawarkan uang 200 sampai 300 juta. Yang penting cabut laporan ya. Tiba-tiba ini rahasia nggak boleh disebar. Ternyata dia udah cerita ke Nopi. Nopi cerita sama Bencong internasional. Nah, kemudian sudah tahu ribut, menggiring opini itu kan jahat gitu. Sebenci apa sih dia sama Agus gitu. Coba kamu nggak usah deh. Saya tuh tahun 2000 dulu waktu ayah saya ngontrak di daerah Cempaka Putih itu karena ayah saya orangnya sederhana ya, walaupun waktu itu dia jabatan hakim tinggi, saya magang tinggal di tempat kontrakannya ayah gitu, supaya ngerasain kita ini hidup dengan rumah mewah semua. Kita coba deh di tempat ayah yang cuman setahun tuh 4 juta kalau nggak salah, ukuran luas dia 2,5 meter, 3 meter, 5 meter kali 10, 2 kamar, lebih mewah rumah ini gitu. Itu saking ayah kita ngajarin seperti itu pun setengah mati. Nah ini di atasnya, itu pun setengah mati. Saya lihat apakah Nopi dengan Gary dengan Denny Sumargo bisa punya uang 1,3 miliar tapi tidak menggunakan uang itu, dan uang itu tidak digunakan apa-apa kok, hanya ada yang lurus dan udah dikembalikan dan sekarang dalam penguasaan Nopi. Nah inilah kita minta teman-teman supaya adil dan jangan zalim kepada Agus. Oke bang, hari ini berarti Kemensos datang ke rumah Agus, mungkin poin-poinnya apa saja bang? Tanggapan abang seperti Ya poinnya adalah Agus hari ini mau diundang ke Menteri Gus hari Rabu. Jadi Agus ketemu hari Rabu sama Pak Menteri ya jam 10. Jadi jangan lagi bilang, memang Pak Menteri itu harus ketemu sama Agus, bukan ketemu sama apa orang yang open donasi. Open donasi itu nggak penting gitu. Mereka adalah yang berurusan dengan hukum karena open donasinya nggak ada izin. Tapi kalau Agus ini bukan open donasi, tapi dia sedekah. Dia adalah charity. Nah, sumbangannya pun sifatnya langsung gitu. Jangan, karena Agus dengan
apakah Agus dengan Novi ada kontrak perjanjian? Yang ini nggak ada kan? Nggak ada. Tiba-tiba mereka, dan kita sudah melaporin G ya, yang ngaku-ngaku pengacara yang memindahkan rekening 1 miliar itu langsung ya. Hari itu kan tidak ada rencana transfer ya. Agus komplain kan kenapa uang 1 miliar dikasih ke yayasan kan, Gus? Nah, gitu. Jadi itu Agus merasa itu terpaksa kan, Gus? Merasa dibodoh-bodohin kan, Agus? Ya. Oke Bang, perasaannya gimana Kemensos datang kemarin? Kalaupun Kemensos datang, kalau kemarin Menteri kita anggap belum diberi informasi lengkap gitu. Tapi kementerian ini adalah harus tahu bahwa Agus ini bukan mencari-cari dana, tapi dia dibantu. Nah, oleh karena dia dibantu, ya tidak dibagi-bagi kemana-mana, hanya dialihkan dananya sebagian ke istri, karena Agus juga nggak mikir waktu itu bahwa uang ini harus dilaporkan ke yayasan segala macam. Karena memang terbukti Iya, uang itu masih ada ya, masih uangnya udah ada, nggak usah dipersoalkan lagi. Jangan didrama seolah-olah Agus ini menghabiskan uang sehingga orang benci. Oke Bang. Dan tidak ada, sebenarnya nggak ada lagi gugatan donatur. Gugatan donatur itu tidak penting. Namanya orang udah menyumbang, masa menyumbang menggugat balik itu kan belum pernah terjadi di dunia ini. Ada orang menyumbang 15.000, 100.000 menunjuk pengacara untuk minta kembali dengan alasan sumbangannya harus buat obat gitu. Berobatnya aja belum, sudah uangnya ditahan Novi, udah nggak bisa berobat, digugat gitu, ya kan? Digugat. Ini adalah dugaan pura-pura aja. Ini otak lawyernya udah ketahuan, seolah-olah mau menggunakan mediasi, mau mengambil peran mediasi. Karena mereka kemarin orang-orang ini yang dulu yang lawyernya Novi, dia nggak boleh, saya nggak mau ketemu dia. Saya bilang kamu merusak, lu pergi, minggir, gua nggak mau ketemu kalian lu. Kita berurusan dengan hukum. Carilah akal. Karena yayasan tidak mampu membayar pengacara, dipindahlah Pablo Herwanto, dipindahlah untuk menjadi lawyer. Mereka ngomong kami mundur, sekarang membela, sudah mundur ke membela gitu. Nah ini menteri harus tahu ya, bisa membedakan mana pengacara yang profesi mulia, yang betul-betul berdasar dia mengerjakan sesuatu, dengan yang main-main, yang acting dan hanya menzalimin Agus. Dari statement Abang tadi, apakah Abang sudah mengetahui hasil dari pertemuan antara Densus, Novi dan Kemensos kemarin? Ya, kalau saya lihat sih yang diundang kemarin hanya Denny Sumargo jam 8. Nggak tahu kenapa dia pede banget mau ketemu itu, karena saya udah cek Pak Yusuf Hamka, janjiannya dia dipanggil Pak Menteri jam 10. Nah, kemudian siapa yang membawa Novi dengan itu? Saya protes sama Menteri Sosial, Pak, ini kan orang yang akan terperiksa, karena Bapak terima. Kalau Agus adalah, walaupun nggak ada dana donasi, Bapak harus terima, karena ini adalah masyarakat susah yang matanya korban, apalagi ini Hari Disabilitas Internasional. Mudah-mudahan Pak Menteri mau terima gitu. Bapak salah alamat Pak gitu. Justru saya mendukung Kementerian Sosial untuk memproses baik Denny maupun Novi. Jadi jangan kami didamaikan. Saya nggak ada masalah dengan mereka. Mereka punya masalah dengan hukum. Tanpa saya pun bisa jalan kok ini perkara. Bukan harus Farhad Abbas damai dengan Densu. Tiba-tiba ini orang sehat, tiba-tiba matanya bisa melihat. Tidak, nggak ada kaitan dengan itu. Setelah itu tanggapan dari Kemensos kemarin seperti apa ketika Abang? Iya, katanya tabayun. Ya, kan ini kan dari NU, Menteri Sosialnya. Nah, cuman saya protes, maksudnya kenapa sih konferensi pers lagi bareng itu? Kalau kita aja berteman dengan Kapolda, ada perkara mau ketemu Kapolda aja nggak bisa kok. Ini mereka lagi ada kesalahan kok bisa ketemu dengan Menteri. Pak Menteri, yang Bapak harus temui adalah orang ini, rakyat yang dipiara negara, dipelihara dan tidak ditelantarkan. Ini orangnya yang harus sembuh gitu. Seluruh bupati, seluruh gubernur sejahtera, aman, obat gratis, pendidikan gratis. Ini apa nih? Ini. Nggak ada harga 1,3 miliar dengan pengobatan untuk kesembuhan mata. Tidak menjamin mereka bisa sembuh. Tapi diobok-obok sama Novi. Masa ketua yayasan curhat sama bencong internasional yang ngomong-ngomong kerja yang ngomong menghina, mengejek-ngejek. Indonesia tidak seperti itu. Indonesia tidak menghina, tidak mempermalukan orang yang sakit, tidak gitu. Makanya saya hadir di sini sebagai pembela kaum yang lemah. Saya tidak takut menghadapi mereka. Kita lawan, hajar,
pukul. Oke, Bang, tanggapan Bang Farhad dong sama Agus nih terkait dengan salah satu hasil pertemuan mereka tuh pada akhirnya Kemensos akan mengambil alih dana tersebut dan akan dialihkan. Itu tanggapan Abang seperti apa? Ambil. Itu hanya hoax ya. Kementerian Sosial nggak bisa mengambil dana itu. Mau mereka store juga nggak akan berani, kecuali bentuknya hibah. Itu pun hibahnya harus dari Agus. Nggak ada aturan undang-undang seperti itu. Dan mereka telah diberi teguran. Ya walaupun ancaman hukumannya cuma 3 bulan kurungan dan denda 10.000 itu kecil, tapi menyangkut etika moral. Bahwa lu ngaku-ngaku konten kreator, lu ngaku-ngaku yayasan, padahal yayasan itu yayasan orang gila. ODGJ, bukan yayasan orang buta. Nah, terus lu menghipnotis seluruh masyarakat seolah-olah tuh orang yang lu hebat, ini nggak hebat. Enggak. Ini kalau ada kecelakaan di jalan, lu nggak perlu tanya biaya segala macam, angkut bantu orang, ini lu telantarin orang. Hanya bermain di surat, Agus ini uang untuk apa? 2 kali pertemuan kena prank. Udah dibuat damai pengecaranya, buyar, kabur, uangnya nggak ada. Mau nunggu apa? Mau nunggu Agus mati baru uang dikembaliin, ya? Cobalah pikirin seperti itu. Perasaan Agus gimana Gus? Agus gimana perasaan Kemensos mau datang Gus? Apa ya, Sak? Gus, mungkin Kemensos mau ke sini gimana nih, Gus? tanggapan Agus sendiri seperti apa? Atau harapannya nih, atau apa yang pengen Agus sampaikan sebentar nih ke Kemensos terkait dengan kisru donasi 1,4 M ini, Gus? Lagi sakit banget. Lagi sakit, oke? Oke, di luar. Cukup saya wakili aja. Agus lagi sakit ya, istirahat ya Gus. Oke, Gus. Depannya. Nanti kalian kalau mewawancarai Agus dari lagi sakit, kamu akan saya laporin polisi.